Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil observasi lahan di mana presentasi ini merupakan tugas akhir dari mata kuliah pengendalian hayati, di mana lahan yang kami ambil adalah lahan perkebunan cabai merah Capsicum annum. Next slide. Untuk kelompok 3 sendiri itu beranggotakan Atika Melusra dengan NIM F1C41923, kemudian ada saya sendiri, Disa Fitri Hidayah NIM F1C41933, kemudian ada Benia Syahrian Yuhendri dengan NIM F1C41938, serta Wafik Nadia F1C41953. Untuk lokasi pengamatan lahan cabai yang kami lakukan adalah di Mendalomas, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Next slide. Dari hasil observasi yang kami dapatkan, kondisi perkebunan dapat dilihat terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh petani, yaitu busuk buah pada cabai merah, kemudian ada daun yang berlubang, serta tumbuhnya itu keriting. Kerusakan tanaman cabai ini dapat diakibatkan oleh hama berupa trips, di mana trips ini menyebabkan perubahan warna serta bentuk ataupun ukuran daun tanaman. Kemudian ada juga kutu kebul yang dapat menghambat proses fotosintesis. Next slide. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami, Beni. Kepada Beni dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baik, ini adalah beberapa zat kimia yang digunakan dalam pembasmian hama ataupun kutu pada tanaman cabai. Yang pertama yaitu ada berupa kuprosat dengan konsentrasi 345 Sc yang merupakan fungisida sekaligus bakterisida yang digunakan untuk mengendalikan hama penyakit yang disebut dengan Anthracnosa cleosporangium piperanthum pada tanaman cabai. Yang kedua itu ada surakron dengan konsentrasi 500 EC ataupun emulsible concentrat yang digunakan untuk mengendalikan hama pada tanaman seperti kutu daun, ulat geraya, ulat tanah, lalat buah, jangkrik, sejenis penggerik daun, penggerik batang, penggerik buah, dan trips yang telah dijelaskan moderator pada slide pertama tadi. Untuk yang ketiga itu ada insektisida santet dengan konsentrasi 400 EC ataupun emulsible concentrat yang digunakan untuk membasmi hama ulat daun pada tanaman cabai seperti itu. Next slide. Adapun beberapa hewan gitu yang ditemukan pada lahan pertanaman cabai masyarakat di sekitar Mendalo ini, yang pertama itu ada capung, burung, dan semut. Nah, capung, burung, dan semut ini berfungsi untuk membantu polinasi atau penyerbukan pada bunga cabai seperti itu, yang disebut dalam nama ilmiah biasanya entogami seperti itu, pada penyerbukan yang dibantu oleh serangga. Selain itu, juga ditemukan tanaman lain seperti Ageranthum conizaides, Cyprus rotundus, Areca catechu ataupun pinang Mimosa pudica, itu putri malu seperti itu. Mungkin dari saya seperti itu, saya kembalikan kepada moderator. Baik, slide selanjutnya akan dijabarkan oleh saudari Atika. Kepada Atika dipersilakan. Baiklah, selanjutnya ada cara pengendalian hayati untuk perkebunan cabai merah. Nah, itu ada pada Thrips palvispinus carni. Nah, pada Thrips ini memiliki gejala serangan seperti hama ini menyerang tanaman dengan menghisap cairan pada permukaan bawah daun, terutama daun-daun muda.
Nah, serangan ini ditandai dengan adanya bercak-bercak, keperak-perakan, dan juga daun yang terserang berubah warna menjadi coklat tembaga. Kemudian juga mengkeriting atau keriput dan juga akhirnya mati. Nah, pada serangan berat menyebabkan daun, tunas, dan pucuk menggulung ke dalam dan juga muncul benjolan seperti tumor, pertumbuhan tanaman terhambat dan kerdil, bahkan pucuk tanaman menjadi mati. Nah, untuk cara pengendalian hayatinya, untuk yang pertama ada menggunakan tanaman perangkap seperti kenikir kuning. Nah, selanjutnya menggunakan mulsa perak, menggunakan sanitasi lingkungan dan pemotongan bagian tanaman yang terserang trips, kemudian penggunaan perangkap warna kuning sebanyak 40 buah per hektar atau 2 buah per 500 meter kuadrat yang dipasang sejak tanaman berumur 2 minggu. Nah, perangkap ini dapat dibuat dari potongan bambu yang dipasang plastik map berwarna kuning, kemudian plastik diisolasi dengan lem agar trips ini yang menarik dapat menempel. Apabila plastik sudah penuh dengan trips, maka plastik perlu diganti. Untuk selanjutnya, pemanfaatan musuh alami yang potensial untuk mengendalikan hama trips ini antara lain predator kumbang Coccinellidae, ada tungau, kemudian predator larva Chrysopidae, dan juga ada patogen Entomorpha sp. Nah, untuk selanjutnya, pestisida ini digunakan apabila populasi hama atau kerusakan tanaman telah mencapai ambang pengendalian atau cara-cara pengendalian lainnya tidak dapat menekan populasi hama. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Wafi kepada Wafi. Baik, untuk selanjutnya itu ada cara pengendalian hayati untuk perkebunan cabai merah pada kutu kebul. Nah, yang pertama itu adalah pemanfaatan musuh alami seperti predator, parasitoid, dan patogen serangga. Yang kedua itu adalah predator yang diketahui efektif terhadap kutu kebul antara lain Menocilus segmaculatus mampu memangsa larva Bemisia tabaci sebanyak 200 sampai 400 larva per hari. Kemudian ada Coccinella septemputata, kemudian ada Simus syriacus, ada si Chrysoperla carnea, ada Scragium parsesetosum, ada Orius albidipenis. Kemudian ada parasitoid yang diketahui efektif menyerang Bacillus tabaci adalah Encarsia adriane, itu sebanyak 15 spesies. Kemudian ada Eretmocerus tricolor, kemudian ada Eretmocerus sorni, ada 4 spesies, sedangkan jenis patogen yang menyerang Bacillus tabaci antara lain Bacillus thuringiensis, kemudian ada Bacillomyces varinorus, dan Eretmocerus. Yang terakhir itu, penggunaan perangkap kuning dapat dipadukan dengan pengendalian secara fisik atau mekanik, dan penggunaan insektisida secara selektif. Dengan cara tersebut, populasi hama dapat ditekan dan kerusakan yang ditimbulkan dapat dicapai dalam waktu yang lebih relatif cepat. Selanjutnya dilanjutkan oleh moderator. Baiklah, untuk kesimpulan dari hasil observasi kami, pada perkebunan masyarakat di Mandalomas, di mana masyarakat masih menggunakan bahan kimia dalam pengendalian hama, yaitu menggunakan Nupamprop, kuprosat, kurakron, serta insektisida. Nah, untuk saran untuk pengendalian hayati dari kelompok 3 sendiri itu untuk trips bisa menggunakan pemanfaatan musuh alami berupa predator kumbang, tungau, predator larva Chrysopidae, serta kepik. Kemudian untuk
eh, untuk kutu kebul sendiri itu bisa menggunakan parasitoid berupa Bacillus tabaci, kemudian ada patogen berupa Bacillus thuringiensis dan Eretmocerus. Demikianlah hasil presentasi observasi dari kelompok kami. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.